Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dengan NIM A221200005. Pada video kali ini, saya membahas bagaimana cara penggunaan dari NCBI dengan sekuen gen yang telah ada. Nah, sebelumnya, NCBI ini merupakan singkatan dari National Center for Biotechnology Information, yang merupakan suatu institusi yang menyediakan sumber informasi terkait perkembangan biologi molekuler, baik menyangkut DNA, protein, senyawa aktif, taksonomi, dan lain-lain. Nah, kemudian mari kita masuk ke cara penggunaan NCBI. NCBI ini dapat diakses di Google dengan cukup mengetik NCBI. Setelah masuk, kita tekan link yang paling atas. Setelah itu kita klik BLAST. Kemudian pilih nukleotida BLAST. Nah, setelah itu kita copy sekuen gen yang telah ada. Kemudian paste di kolom FASTA sequence. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kemudian tekan BLAST. Setelah itu akan tampil tampilan seperti ini, di mana ini merupakan hasil BLAST dari sekuen gen. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 100 sekuen, yang berarti 100 sekuen ini memiliki kemiripan dengan sekuen gen yang kita BLAST tadi atau sekuen gen yang kita miliki. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat ada beberapa parameter. Yang pertama ada description. Description ini berisi organisme yang terdapat pada sekuen gen. Kemudian yang kedua ada max score. Nah, max score ini merupakan skor tertinggi yang dihitung dari jumlah nukleotida. Kemudian ada total score. Total score ini merupakan jumlah skor keseluruhan dari nukleotida. Kemudian ada query cover yang merupakan persentase panjang nukleotida yang selaras dengan database yang ada pada BLAST. Kemudian ada evalue yang merupakan nilai dugaan yang memberikan ukuran statistik yang signifikan terhadap kedua sekuen. Nah, jika nilai evalue ini 0, itu menunjukkan bahwa kedua sekuen ini identik. Kemudian ada Eiden. Nah, Eiden ini merupakan persentase nilai tertinggi atau kecocokan antar sekuen query dengan sekuen database yang tersejajarkan. Kemudian yang terakhir itu ada accession. Accession ini yaitu jumlah nukleotida atau asam amino dalam urutan hasil yang diidentifikasi. Kemudian bagaimana cara melihat organisme yang memiliki kemiripan dengan sekuen kita? Nah, kita dapat melihat parameter query cover. Nah, jika query cover ini mempunyai persentase 100, maka sekuen database memiliki kemiripan dengan sekuen yang kita miliki. Nah, di sini dapat kita lihat pada query cover yang pertama memiliki persentase 100%. Jadi kita klik accession-nya. Nah, accession ini untuk mengetahui info lebih lanjut tentang organisme dan panjang gen. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita dapat lihat hasil dari sekuen BLAST yang menunjukkan gen ini berasal dari organisme apa. Nah, ini dari organisme Homo sapiens dengan panjang gen, di mana di sini kita bisa melihat panjang gennya di bagian bawah, yaitu pada gen. Nah, di sini panjang gennya yaitu kurang dari 3067 sampai dengan lebih dari 4490. Nah, di sini gen yang mengkode ialah gen HBB.
Nah, gen HBB ini merupakan salah satu gen yang berperan dalam sintesis hemoglobin. Pada tahap ini, belum diketahui protein yang dikode oleh sekuen gen kita. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa klik gen. Kemudian, yang terblok ini kita salin dalam bentuk FASTA. Nah, setelah itu kita copy sekuen gennya. Kita copy. Nah, setelah itu kita kembali ke menu BLAST. Kita kembali ke menu BLAST. Nah, kemudian selanjutnya kita klik BLASTX. Kita masuk ke BLASTX. Nah, BLASTX ini fungsinya untuk mengetahui nama protein gen bank dan panjang protein pada gen. Nah, gen yang telah kita salin dalam bentuk FASTA tadi, kita paste. Lalu kita scroll ke bawah dan klik BLAST. Nah, di sini sudah tampil beberapa sekuen yang memiliki kesamaan pada sekuen gen atau DNA yang sudah kita copy tadi. Nah, kemudian kita lihat ID. Nah, yang memiliki kemiripan 100% dan memiliki nilai e-value yang terkecil. Nah, setelah kita temukan, kemudian kita klik accession. Nah, kita klik accession-nya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat protein yang mengkode sekuen DNA yang kita copy yang memiliki kemiripan dengan sekuen DNA yang kita miliki. Bisa kita lihat protein yang mengkode yaitu protein hemoglobin subunit beta dengan gen banknya yaitu KAI 4069682.1. Di sini kita juga bisa melihat panjang protein dari sekuen gen. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di situ ada tulisan protein. Nah, panjang proteinnya mencapai 111 yang diproduksi oleh hemoglobin subunit beta. Nah, dan yang ini yaitu kode dari protein tersebut. Baik, pada beberapa tahapan yang sudah ada pada penggunaan NCBI ini, kita sudah bisa mengetahui organisme apa yang memiliki kemiripan dengan sekuen gen yang kita miliki, kemudian berapa panjang gennya, kemudian gen yang mengkode protein itu gen apa, serta kita bisa mengetahui gen banknya. Kemudian, jika kita ingin membandingkan dua urutan gen, maka kita bisa melakukan analisis pairwise sequence alignment dengan membuka website EBI. Di sini ada websitenya, sudah. Nah, kita masuk. Nah, setelah kita membuka website EBI ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke service. Nah, setelah masuk ke service, kita masuk ke explore all ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pilih DNA dan RNA. Kemudian akan muncul beberapa opsi ini. Kita cari embus needle. Kita cari embus needle, cari. Nah, ini kemudian kita klik. Nah, selanjutnya di sini kita ubah dulu enter a pair of-nya ke DNA, dari protein ke DNA. Kemudian selanjutnya kita copy urutan gen yang telah ada. Nah, di sini ada urutan gen tadi. Dan gen pertama kita copy. Kemudian kita masukkan ke kolom yang pertama ini. Nah, kemudian untuk kolom kedua yaitu
urutan gen atau second gen yang kedua. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di kolom kedua. Nah, setelah itu kita klik submit. Kita tunggu sebentar. Ini setelah tampilan seperti ini, maka kita sudah bisa melihat ini. Kita bisa melihat identitasnya, kita bisa melihat similarinya, kita bisa melihat gapsnya. Nah, di sini ada nilai identitinya, yaitu mencapai persentasenya yaitu 40,6%. Kemudian ada similarity-nya, persentasenya itu 40,6% dan gapsnya itu memiliki persentase 48,4%. Nah, sebelumnya nilai gaps ini adalah nilai yang diperoleh ketika membandingkan karakter dengan karakter kosong atau karakter yang gap. Nah, kemudian ada similarity. Nah, similarity ini merupakan gambaran derajat kesamaan antara dua untaian gen. Kemudian yang ketiga ada identity atau identitas. Ini merupakan suatu ciri yang ada pada suatu untaian gen untuk membedakannya dengan untaian gen lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait cara penggunaan NCBI dan cara membandingkan dua untaian gen. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.